Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali mengaji dan mengkaji daripada tafsir salah satu ulama di Indonesia, di Nusantara, yaitu tafsir Marah Labid, tafsir An-Nawawi, atau lebih dikenal dengan tafsir Munir. Ini adalah salah satu tafsir ijmali, ya, yang ditulis oleh ulama Indonesia yang berbahasa Arab. Kita lanjutkan kembali di ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat ke-6 ya, kita lanjutkan di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang, kafaru, yang kafir, ya. Kalau kita lihat terjemah di Kemenak, itu artinya orang-orang kafir. Tapi yang lebih pas sesuai dengan tafsir di Al-Kasyaf Zamakhsyari, kalau memakai fi'il madhi, ini artinya tidak hanya kafir, tapi innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang bersikukuh mengingkari kebenaran. Fi'il madhi. Fi'il madhi ini lampau kan? Jadi kalau kita maknai seperti itu, maka mereka, orang-orang yang mengingkari kebenaran, orang-orang yang kafir itu menunjukkan niat dengan penuh kesadaran, ya. Karena itu cocok niat maknai seperti itu. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir atau orang-orang yang mengingkari kebenaran, sawaun, sama saja, alaihim, kepada mereka, a'angdartahum, kamu beri peringatan, am lam tungdirhum, atau tidak kamu beri peringatan, la yu'minuna, mereka tidak akan mau beriman. Ai, maksudnya, ini tafsirannya Syekh Nawawi, alladzina kafaru, orang-orang kafir, orang-orang yang mengingkari kebenaran, fi ilmillahi, ya, di dalam pengetahuan Allah. Di sini ada fi ilmillah, di dalam pengetahuan Allah. Artinya Allah itu sudah tahu sebelum dikasih peringatan, ketika dikasih peringatan, atau setelah dikasih peringatan mereka nggak mau beriman, ya. Lalu mungkin ada yang mengatakan, kalau Allah sudah tahu, untuk apa Nabi Muhammad itu berdakwah? Seperti itu kan? Maka Nabi Muhammad ini hanya menyampaikan, innama anta nadhir, innama ana nadhirun, sesungguhnya aku hanya memberi peringatan. Yang memberikan hidayah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti ini. Ada seorang ustadz, seorang guru, tahu kalau santrinya, siswanya itu malas. Orang yang malas, ya, orang yang malas, nggak mau murojaah, nggak mau deres, gurunya, ustadznya tahu anak ini bakal nggak lulus, anak ini bakal nggak bisa ngapalin Quran sampai selesai. Kenapa? Dia malas, suka tidur dan lain sebagainya, ya. Suka malas. Sama seperti itu, ya, orang kafir. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tahu orang ini kafir, bukan pengetahuan Allah yang menyebabkan dia itu kafir, tapi apa? Adalah mereka sendiri, ya, perbuatan mereka sendiri. Jadi fi ilmillah, di dalam pengetahuan Allah itu maksudnya Allah sudah tahu, ya kan? Bukan karena ilmu Allah, bukan karena pengetahuan Allah mereka itu kafir, tapi karena apa? Karena mereka bersih kukuh di dalam kekafiran, bersih kukuh di dalam menolak kebenaran.
Nah, karena itu kalau orang itu ya, dia itu tidak mau menolak kebenaran, dia bersikukuh di dalam kesesatan, ya, nggak mau mendengarkan nasihat para ulama, maka hatinya akan semakin keras. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab nasihat Sayyidina Ali, kitab Al-Wasiyah Al-Matbuliyah. Ya Aliyu idza madu 'alal mu'min arba'una sabahan lam yujalisil ulama. Wahai Ali, ini nasihat Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Wahai Ali, kalau lewat 40 hari atas orang mukmin itu, lam yujalisil ulama, tidak mau mendengarkan petuah ulama, qasa qalbuhu, maka hatinya menjadi keras. Nah, maka hati-hati. Ayat ini juga berlaku untuk kita. Ya, kalau kita tidak mau dengarkan nasihat ulama, bukan berarti karena pengetahuan Allah itu fi ilmillah, tapi karena perbuatan manusia. Nah, ya, maka nanti di ayat lanjutnya itu, ketika mereka terus-menerus di dalam kesesatan, terus-menerus di dalam mengingkari kebenaran dengan kesadaran mereka, khatamallahu ala qulubihim, ditutup oleh Allah hati mereka. Nah, mutasawin, sama saja, ladaihim, ya, di dalam mereka, ladaihim, di samping mereka, ingzaruka, peringatan kamu wahai Muhammad, iyahum, kepada mereka, bil Qur'ani, dengan Al-Qur'an, wa adamihi, atau tanpa kamu memberikan peringatan, wahum la yuriduna an yu'minu bima ji'ta bihi, mereka tidak ingin an yu'minu, untuk beriman, bima ji'ta bihi, bima, dengan apa-apa, ji'ta bihi, yang kamu bawa. Karena itu dilanjutkan, fala tatma, maka jangan kau harapkan, ya asyrafal khalqi, wahai makhluk yang paling mulia, fi imanihim, di dalam iman mereka. Apakah Kanjeng Nabi mengharapkan iman mereka? Naam. Ya. Kalau di dalam, kita baca dalam surat Taubah ayat akhir itu, Fit, ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini sifatnya Kanjeng Nabi. Napa sifatnya? Azizun 'alaihi ma 'anittum. Ya, merasa berat oleh dia penderitaanmu. Jadi penderitaan yang kita rasakan itu juga dirasakan oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi masih memberatkan umatnya, masih, ya Allah, umatku, ya, jangan sampai umatku ini ada yang masuk neraka, masih diberatkan oleh Kanjeng Nabi. Harisun alaikum, mengharapkan imannya, ya Allah, sampai di dalam Al-Quran itu disebutkan, fala'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin, hampir-hampir saja kamu Muhammad mencelakakan dirimu. Kesedih kan Kanjeng Nabi ketika dakwah, kok dakwahnya itu ditolak sama orang-orang kafir Quraisy, ditolak bahkan oleh pamannya sendiri. Fala'allaka bakhi'un nafsaka, apa artinya bakhi'un nafsak? Mencelakakan diri sendiri. Hampir-hampir kamu itu mencelakakan diri sendiri. Hampir-hampir kamu itu bunuh diri. Alla yakunu mu'minin, ketika mereka itu tidak mau beriman. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Ya, hampir saja kamu itu bunuh diri. Makanya itu Allah menurunkan ayat ini supaya Kanjeng Nabi itu tenang. Ya, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Fala tatma, ya udah, kasih aja mereka, kamu berdakwah aja, sampaikan ajaranku. Nah, ya, fala tatma ya asyrafal khalqi fi imanihim. Thumma dzakara, kemudian Allah menyebutkan sababa tarkihim, sebab peninggalan mereka al-imana, iman, biqaulihi ta'ala, dengan firman-Nya, ya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Nah, ya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, itu wakafnya di situ seharusnya. Khatama, menutup, siapa Allah ala qulubihim, atas hati mereka, wa ala sam'ihim, dan pendengaran mereka. Ya, Allah menutup hati mereka ketika mereka sudah terjerumus, sudah keenakan dengan kekufuran, dengan kesesatan yang nyata, ya, ditutup hati ini oleh Allah, wa ala sam'ihim, dan juga pendengaran
mereka. Nah, di sini ada yang menarik ya. Kenapa lafadz qulub itu kok jamak, kemudian sam'un itu mufrad? Padahal kan seharusnya wa ala asma'ihim, pendengaran mereka. Ada di sini nanti jawabannya. Ai maksudnya taba Allahu ala qulubihim, Allah menutup hati mereka. Fala yadkhuluha imanun, maka tidak akan masuk iman ke dalam hati mereka. Sudah ditutup hatinya oleh Allah, ya. Wa ala sam'ihim, dan juga pendengaran mereka ditutup oleh Allah. Fala yantafi'una, maka mereka tidak akan mengambil manfaat bima yasma'unahu, atas apa yang mereka dengarkan. Bima yasma'unahu, atas apa-apa yang mereka dengarkan, minal haqqi, dari kebenaran. Nah, wa wuhida as-sam'u, dan lafadz sama' itu disebutkan dalam bentuk satu atau mufrad, bentuk tunggal, liwihdatil masmu'i, karena yang didengar itu satu, wa huwa as-saut. Ya, begini. Inilah bahasa Al-Qur'an, itu bahasa yang penuh dengan mukjizat. Bahasanya aja penuh dengan mukjizat. Nah, sam'un di dalam Al-Qur'an itu hanya mufrad, tidak disebutkan kayak absar. Kalau absar itu penglihatan. Tapi kalau sam'un sih jibet. Sam'un. Kenapa? Karena suara yang didengar ini satu, berkepun banyak pun orang yang ada di sana ketika mendengar suara saya sama. Kalau mereka dengar, ya yang dengar ini. Tetapi kalau penglihatan, coba beda. Penglihatan posisi tempat menentukan apa yang dilihat. Ya. Karena itu absar. Ketika saya berdiri menghadap ke sana, yang saya lihat adalah gambar pandangan di sana. Maka ketika saya melihat ke sana, berbeda yang saya lihat. Karena itu memakai lafadz absar, yaitu penglihatan. Ya, di dalam Ulumul Quran, kitab Al-Itqan yang kita kaji kemarin, yaitu babul jam'i wal ifrad. Baik. Nggih, tidak harus sama. Tidak harus sama. Yang sama itu hanya i'rabnya. Nggih, i'rabnya harus sama. Ya, i'rabnya itu harokatnya, ya kan? Apa itu? I'rabnya apa itu, Mas Dimas? Jar ya. Kenapa? Ala. Qulubi. Kenapa kok dibaca qulubi? Ada ala. Kenapa ada ala di situ? Kenapa kok dibaca bi? Kenapa kok dibaca kasrah? Ya. Kenapa? Ya, karena huruf jar. Lalu kenapa kok alamatnya itu kasroh, enggak yang lain? Nah, karena isimnya isim apa? Jamak taksir. Kalau jamak taksir alamatu jarrihi al-kasrah. Fahim ya Syekh Hafid? Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ala sam'ihin begitu juga. Nah, wa ala absarihim ghishawah. Wa ala absarihim, dan atas penglihatan mereka ghishawatun, ada yang namanya tirai. Jadi di mata mereka itu tidak bisa melihat, sudah kebenaran yang ada di depan dia tidak bisa mereka imani. Karena apa? Wa ala absarihim ghishawah. Nah, di sini mubtada'un wa khabarun, sebagai mubtada dan sebagai khobar. Ainal mubtada wa ainal khobar? Mana mubtada dan mana khobar? Mana khobar? Mas Dimas, mana mubtada, mana khobar? Wa ala absarihim, jadi apa dia? Wa ala absarihim mubtadanya. Terus khobarnya? Wa ala absarihim ghishawah, itu ada mubtada dan khabar. Ainal mubtada? Di mana mubtada dan mana khabar? Wa ala absarihim ghishawatun. Pak Hafid. Nah, khabarnya yang mana? Wa ala absarihim ghishawah. Jadi itu khabarnya di depan, khabar muqaddam, mubtada
khobarnya di depan, kemudian mubtada'nya diakhirkan. Jadi kalau ada susunan jar majrur, dia jadi khobar yang diawalkan. Nah, ai ala a'yunihim ghita'un, maksudnya ala a'yunihim, atas mata mereka itu ghita'un, ada tirai, ya, yang menutupi mata mereka, min indillahi, dari sisi Allah Ta'ala, fala yubsiruna al-haqqa, fala yubsiruna, maka mereka tidak bisa melihat al-haqqa, kebenaran, ya. Walahum adzabun azim, walahum, dan bagi mereka, adzabun azimun, yaitu siksa yang sangat pedih, ay syadidun fil akhirah, maksudnya siksa yang sangat-sangat pedih, fil akhirah, nanti di akhirat. Wahum, mereka itu siapa saja? Ru'asaul Yahudi, para pembesar Yahudi, alladzina, yaitu orang-orang, wasofahumullah, yang disifati oleh Allah, bi annahum, bahwasanya mereka, yaktumuna al-haqqa, yaktumuna, menyembunyikan, al-haqqa, kebenaran, wahum ya'lamun, padahal mereka itu ya'lamuna, tahu seperti apa? Tahu lek Kanjeng Nabi itu sebagai nabi, jelas Nabi Muhammad itu sebagai nabi. Disebutkan di dalam kitab mereka bahwa nabi yang akan datang itu adalah cirinya sekian seperti ini. Punya alamat di pundaknya, ada stempel, ada khatamun nubuwah. Siapa sahabat yang mencari khatamun nubuwah? Ketemu berjalan sampai berhari-hari. Siapa namanya? Salman Al-Farisi. Nah, dia itu mendengar dari orang Yahudi bahwasanya ada nabi diutus di Hijaz, ya, di Makkah. Nabi akhir zaman cirinya seperti ini, tidak mau menerima sedekah. Ada alamat kenabian di pundaknya, dicari oleh dia. Dia dapat informasi dari siapa? Dari habr Yahud, dari orang-orang Yahudi. Nah, karena itu ayat ini turun sebenarnya kepada mereka. Namun para hadirin sekalian, para santri sekalian, ayat Al-Quran itu tidak terpaku kepada siapa dia turun. Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususi as-sabab. Ayat Al-Quran ini tidak hanya untuk mereka turun. Ketika ayat ini turun, kok kepada siapa namanya? Kepada ru'asa'ul Yahud, hanya kepada mereka saja. Sudah tidak berlaku bagi kita. Tidak. Al-Quran itu adalah berlaku selamanya. Ya, karena itu Al-Quran tidak terpaku kepada sebab, kepada siapa dia turun. Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususi as-sabab. Ka'ab bin Ashraf, wa Huyai bin Akhtab, wa Jaddi bin Akhtab, wa yuqalu, dan dikatakan juga hum musyriku ahli Makkah. Dikatakan juga ayat ini turun kepada orang musyrik ahli Makkah. Siapa mereka? Utbah, Syaibah, Al-Walid ibnul Mughirah. Siapa Walid bin Mughirah? Bapaknya Khalid bin Walid. Wa Abu Jahal, dan juga Abu Jahal. Meskipun ayat ini turun kepada mereka, orang-orang musyrik, namun ayat ini berlaku selamanya. Jadi orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran, orang-orang yang mengingkari kebenaran, ya, dan mereka keenakan dengan kebenaran, keenakan dengan kesesatan mereka, khatamallahu ala qulubihim. Karena itu orang yang enggak mau mendengarkan nasihat ulama, ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak mau menerima kebenaran, enggak mau menerima nasihat, maka mereka tidak memperdulikan antara yang halal dengan yang haram. Gampang melakukan dosa besar. Ya, makanya kita kalau 40 hari tidak mendapat siraman rohani. Siraman rohani bisa dari melihat buku, membaca buku, ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Nggih. Nggih. Mereka tahu kebenaran. Ya'lamuna al-haqqa, yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Nah, mereka itu menyembunyikan kebenaran. Apa kebenaran? Sidqi risalatin Nabi Muhammad, yaitu benarnya risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka enggak mau
menampakkan, tidak mau mengakui. Kenapa? Hasud, karena dengki, karena iri. Itu mereka. Ya. Begitu juga orang-orang yang yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Itu orang yang dilaknat oleh Allah. Tahu kebenaran tapi dia diam. Nah. Yaktumuna mereka marah, ya kan? Kita ketika katakan kepada mereka yaktumunal haqqa kamu tahu, ya kan? Mereka marah, ya seperti itu. Jadi Al-Qur'an turun, ketika Al-Qur'an turun, mereka itu marah. Maka disebutkan di dalam surat At-Taubah, yahdharul munafiquna an tunazza 'alaihim suratun tunabbi'uhum, ya. Orang-orang munafik, ya. Orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi, mereka itu apa? Yahdhar, berhati-hati, mereka sangat takut ketika diturunkan ayat yang menjelaskan mereka. Maka nanti disebutkan di sini di ayat yang setelahnya itu salah satu penyakit yang nanti ditimpakan kepada mereka adalah Nabi Muhammad itu tahu, ya, anallaha yattali'u nabiyahu ala kizbihim. Itu adalah siksa di dunia. Nah. Baik. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa minan nasi, dan di antara manusia, man, ada golongan, ya, yaqulu, yang mengatakan, siapa man? Amanna, kami beriman, fil jahri, di dalam secara terang-terangan di hadapan kita dia ngomong iman, billahi, kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan kepada hari akhirat. Maksudnya hari akhir itu apa, Fit? Bil ba'thi, hari kebangkitan, ba'dal mauti, setelah kematian, alladzi, yang fihi, di dalamnya itu jazaul a'mal, ada balasan amal perbuatan. Sekarang itu Masya Allah, ini lihat, Al-Quran berbicara untuk konteks sekarang, bukan untuk konteks yang dahulu, ya. Al-Quran itu kalau bahasanya saya banyak baca itu adalah hidup, ya. Di dalam bukunya Syekh Said Saltut, Al-Quran itu seperti organisme yang hidup, nggak mati, bukan dimuseumkan terus ditaruh di rak selesai dibaca oleh khataman saja, enggak seperti itu, ya akhil karim, ya. Al-Quran itu makanya kita ngapalin Quran jangan hanya berhenti ngapalin tok, ya. Cak Fauzi, Cak Faiz, dipahamkan. Bagaimana cara memahamikan? Ya dengan baca tafsirnya. Banyak sekarang tafsir yang ditulis oleh para ulama dengan bahasa Indonesia. Kalau pingin tahu maksud Al-Quran itu. Nah, wa minan nasi, dan di antara manusia, man, ada orang yaqulu amanna fil jahri billahi wa bil yaumil akhir, ay bil ba'thi ba'dal maut alladzi fihi jazaul amal wa ma hum bimu'minin, dan mereka, padahal mereka tidak mau beriman, fi sirri, di dalam hati mereka. Mereka sholat seperti kita, sholat, ya zakat, ya puasa, tapi dalam hati sih ragu. Hati-hati. Kemunafikan tidak hanya zaman Nabi saja, zaman sekarang juga banyak orang munafik menampakkan iman, ketoke sholat bersama kita, ketoke sholatnya khusyuk, tapi dalam hati gak yakin sih. Hati-hati, jangan kita seperti itu. Kemunafikan, ya, dalam hati ragu sih. Astagfirullah. Kalau ada keraguan itu istighfar, astagfirullah, asyhadu an la ilaha illallah. Karena yang dihitung iman itu bukan gulang-gulingnya kita. Apa? Nek atine awake dhewe. Nah, di sini ada ayat pelafatnya juga ada ijaznya juga. Kenapa Allah mengatakan di yang pertama adalah pakai jumlah fi'liyah amanna, dan sedangkan yang terakhir wa ma hum bimu'minin? Apa bedanya mukminin dengan amanna? Nopo, apa bedanya jumlah fi'liyah dengan jumlah ismiyah? Ada perbedaan. Makanya kita angen-angen, ya, tadabbur Al-Quran seperti ini. Kok kenapa amanah? Kenapa kok wa ma hum bimu'minin? Nah, ternyata yang pertama yaqulu amanna, iman mereka itu hanya sekedar iman di mulut, karena itu pakai fi'liyah. Tapi kalau sudah mukmin, jumlah ismiyah, subut, ada iman. Ada perbedaan antara penyanyi dengan orang menyanyi. Lek menyanyi pakai fi'il, menyanyi.
ya menyanyi. Dia menyanyi sih, mungkin beremang itu nyanyi ya. Ya, ada anak Jasmine tuh kadang dia nyanyi, enggak tahu nyanyi apa. Hafid juga begitu. Nyanyi apa? Kadang nyanyi, kadang tidak. Tapi kalau penyanyi itu isim atau fi'il? Penyanyi itu loh. Isim, profesinya sebagai penyanyi. Begitu juga orang mukmin, dia sudah imannya wes gandol, sudah mantep di dalam hati. Tapi orang munafik hanya sekedar amanah, jumlah fi'liyah. Karena itu imannya enggak. Nggih, kalau pakai fi'il madhi benten lagi, Bu. Nggih, meskipun pakai fi'il madhi, karena jumlah fi'liyah itu apa fungsinya jumlah fi'liyah? Fi'liyah, jumlah fi'liyah itu loh. La yufidu tajaddud, yufidu tajaddud. Tapi kalau jumlah ismiyah, thubut. Jumlah ismiyah sudah benar-benar yastaqirru fi qalbi. Ya. May yaqulu amanna. Nah, kenapa juga pakai wa minan nas di antara manusia? Karena di setiap saat, setiap waktu, setiap zaman akan dijumpai orang-orang munafik. Ya. Hati-hati. Sekarang banyak ya orang yang membuat ragu umat Islam melalui media sosial. Ya. Bahkan ada yang nggak percaya, kayak percaya sih kamu kehidupan setelah kematian. Astagfirullah. Ya, orang-orang mukmin, orang-orang yang Islam itu kayak sok tahu setelah kematian. Apakah mereka pernah mati? Pernah melihat neraka? Pernah melihat surga? Ya. Karena itu di dalam Al-Qur'an yang awal kan apa? Yu'minuna bil ghaibi. Tayyib, illa anfusahum. Wa ma hum, dan mereka tidak beriman bisirri di dalam hati mereka. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Yukhadi'una, mereka menipu Allah. Yukhadi'una, mereka menipu Allah, Gusti Allah. Ai, maksudnya yukadzibunahu, mendustakan Allah fisirri, di dalam hati mereka. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Aba Bakrin, yaitu siapa? Abu Bakar. Wasaira ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu maksudnya orang beriman itu siapa? Abu Bakar dan seluruh ashab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yakhda'una, mereka itu maksudnya mereka itu tidak menipu. Ayyakdzibuna, tidak menipu, illa anfusahum, kecuali diri mereka sendiri. Ya, mereka itu tidak menipu Allah, tidak pula menipu orang-orang mukmin, tapi yang menipu mereka siapa? Menipu diri sendiri. Ya. Nggih. Nggih. Kenapa yukadzibun? Fa'ala. Nggih. Yang pertama, nanti di sini ada perbedaan qiraat ya. Jadi yukhadi'un sama yakhda'un. Yukhadi'un di sini adalah yukadzibun, maksudnya yukadzibun. Tapi kalau yakhda'un, yakdzibun, Bu. Makanya di dalam qiraat ada yukhadi'un, ada yakhda'un. Yang kedua, ada yang yukhadi'un, ada yang yakhda'un. Nah, nanti kita lihat di sini. Yakhda'una ay yakdzibuna, maksudnya mereka mendustakan. Mendustakan siapa? Illa anfusahum, diri mereka sendiri. Wa hadhil jumlah, dan kalimat ini, jumlah ini ya, wa ma yakhda'una illa anfusahum halun min dhamiri yukhadi'un. Sejatinya, aslinya, annahum, mereka itu, sesungguhnya mereka, ma yadurruna, tidak memberikan mara bahaya, bidzalika, dengan tipuan itu, illa anfusahum, kecuali kepada diri mereka sendiri. Di dalam qiraat, maka di sini disebutkan wa qara'a, dan membaca Asimun, Imam Asim, wa Ibnu Amir, wa Hamzah, wal Kisai, wa ma yakhda'una, yang kedua ya, bi fathil ya'i, dengan membaca fathahnya ya, wa sukunil kha, dan dibaca sukunnya kha, wa fathid dal, dan dibaca fathahnya dal. Jadi yang kedua. Kalau yang pertama sama,
yukhadi'una Allah. Maksudnya apa? Yukadzibuna, kadzdzaba, mendustakan. Ya. Ada mekannya. Yang kedua, yakhda'un, ya. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Maksudnya mereka itu tidak mendustakan siapa-siapa. Mereka mendustakan diri mereka sendiri. Kalau khada'a, mendustakan Allah. Niatnya mereka seperti itu. Tapi wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka tidak mendustakan siapa? Mereka mendustakan diri sendiri. Nah, khada'a anfusahum aja. Nah, khada'a illa anfusahum. Wala khilafa fi qawlihi. Yang kedua, yang pertama, yukhadi'unallaha fal jami'u qara'u bidhammil ya. Maka semua qura, semua ulama ahli qiraat membaca dengan yukhadi'un bidhammil ya, dengan membaca dhammahnya ya, wa fathil kha, dan membaca fathahnya kha, wa bil alif. Wa amma rasm, adapun tulisannya itu ya, fa bi ghairi alifin, tanpa alif, fil maudhi'aini, di dua tempat tersebut. Ya, apa sih rasm itu? Rasm itu adalah tulisan yang ditulis di zaman era Sayyidina Utsman. Jadi tulisannya kedua-duanya tidak memakai alif, ya, kha, dal, ain, wawun, nun itu. Tetapi yang kedua, yakhda'un atau yukhadi'un, yang kedua itu bisa dibaca yakhda'una, bisa dibaca yukhadi'un. Ya, sumbernya dari Nabi SAW. Wa ma yash'urun, mereka tidak sadar. Kalau mereka menipu diri mereka sendiri, tidak sadarnya seperti apa? Annallaha, sesungguhnya Allah, yattali'u nabiyahu, memberitahu Nabi Muhammad, ala kidbihim, atas bohong, atas kebohongan mereka. Jadi Nabi SAW itu tahu orang munafik. Oh, si fulan ini munafik, ini munafik, ini munafik, ini munafik. Ya, Nabi Muhammad tahu. Tapi kenapa Nabi Muhammad kok enggak membunuh mereka? Kenapa? Nanti kalau Nabi Muhammad membunuh mereka kan jadi fitnah. Para sahabat yang lain nggak tahu kalau ini munafik. Hanya sahibu sirri. Siapa sahibu sirri Rasul? Nah, Abu? Lah. Oke, dia tahu. Orang yang munafik, sahabat ini diberikan tahu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini loh munafik, ini munafik. Bahkan ketika sampai Sayyidina Umar, beliau mengatakan, apakah aku ini munafik? Ya. Nah, Sayyidina Umar ini takut, ya, beliau jangan-jangan Rasulullah diberitahu oleh Allah bahwasanya aku ini munafik. Jadi Rasul tahu siapa, oh ini munafik, ini munafik, ini munafik. Siapa yang ngasih tahu? Allah. Wa ma yash'urun, mereka nggak taunya seperti itu. Oke. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alim. Sampai jam 7 ya. 45. Fi qulubihim, di dalam hati mereka, maradun, ada penyakit. Penyakit apa? Syakkun, maksudnya penyakit ragu-ragu. Wa zulmatun, dan juga ada kegelapan di hati mereka. Fazadahumullahu marada, maka Allah menambah kepada mereka maradon, penyakitnya. Ai syakkan, maksudnya keraguan. Wa zulmatan, dan juga kegelapan di dalam hati. Bima, atas apa-apa, anzalahu, yang telah diturunkan oleh Allah, minal qur'ani, berupa Al-Quran. Nah, li'annahu, karena sesungguhnya, kullama anzala ayatan, kullama, setiap kali, anzala ayatan, Allah menurunkan ayat Al-Quran, kafaru biha, mereka kafir, nggak percaya. Syak fazdadu, maka bertambah apane syakkan, mamangnya, apane syakkan, keraguannya, wa khilafan, dan perseteruannya. Ya, mereka seperti itu. Nah, ayat ini juga itu merupakan sindiran bagi orang-orang yang menentang, ya, untuk ini ya. Makanya syak, kemunafikan itu ya. Orang-orang yang menentang adanya campur tangan agama di dalam masalah-masalah urusan praktis. Urusan praktis ada agama di situ. Urusan apapun
kita pakai urusan agama. Maka orang-orang yang menentang, nggak percaya dengan agama, udahlah, agama itu nggak perlu dimasukkan di dalam urusan ini. Agama itu hanya di masjid. Ini termasuk orang seperti ini, disindir oleh Allah, fazadahumullahu marada. Ada syak, ada zulmah di dalam hati mereka. Makanya hati-hati, ya. Astagfirullahaladzim. Di zaman seperti ini, terkadang orang menghina suatu suku tertentu, tetapi dia menghina Islam. Dia menghina ajaran Islam, menghina sesuatu yang menjadi pondasi di dalam ajaran Islam, dan mereka nggak sadar kalau sesuatu itu, ya, membuat mereka itu adalah kufur, keluar dari millah, dari agama kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Wallahu a'lam wa a'lam.